Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Rahmat Penatar Sewu, Tanggulangin, Sidoarjo, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Karena apa jamaah sekalian? Kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya ketika kita itu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, Allah menjamin kehidupan kita jamaah sekalian. Menjamin apanya jamaah sekalian? Allah akan memberi jalan keluar yang terbaik dalam semua masalah yang kita hadapi. Dan Allah senantiasa memberi rezeki yang tidak terduga-duga. Yang dalam hal ini jamaah sekalian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga ketika kita ini berbangsa dan bernegara jamaah sekalian, Allah juga menjamin ketika ada sebuah negara yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya Allah akan memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negara yang jauh dari keimanan dan ketakwaan, justru malah penuh dengan kebohongan, penuh dengan dosa, penuh dengan tipu daya,
penuh dengan rekayasa, penuh dengan mengingkari ayat-ayat Allah, niscaya akan terjadilah dalam sebuah negara itu keruwetan, kehancuran, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik urusan pribadi maupun urusan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kondisi yang seperti ini jamaah sekalian, kita semua tidak ada lain adalah hendaknya kita memperbanyak doa dan doa. Kenapa jamaah sekalian? Karena manusia itu sungguh sangat lemah, dhaif, baik lemah fisiknya, lemah hartanya, maupun lemah ilmunya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa setelah kita Ramadan lalu Idul Fitri, kita tingkatkan dengan senantiasa memperbanyak doa dan doa. Karena apa jamaah sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Karena apa jamaah sekalian? Karena semua rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan, entah itu sholat, puasa, zakat, umroh, haji, semuanya itu penuh dengan doa dan doa. Itulah yang dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Lalu Rasulullah juga pesan kepada kita jamaah sekalian, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Artinya apa jamaah sekalian? Ketika kita semakin memperbanyak doa, berarti kita memperbanyak senjata kita dan memperkuat senjata kita. Kalau kita contohkan jamaah sekalian, kita semua ini seperti kita memasuki hutan, yang di dalam hutan itu penuh dengan binatang buas. Ada macan, ada singa, ada gajah, ada ular. Bagaimana seseorang memasuki hutan ketika tidak membawa senjata? Pasti ketika ada terkam binatang buas, seseorang itu tidak akan mampu menghadapinya dan menjadi terkaman binatang-binatang buas tersebut. Sama dengan kehidupan kita jamaah sekalian. Kehidupan kita ini penuh dengan musuh, baik itu dari jin maupun manusia. Penuh dengan halangan-halangan. Ketika seseorang itu tidak mempunyai senjata, niscaya dia akan diterkam oleh kehidupan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam khutbah ini jamaah sekalian, secara khusus Rasulullah berpesan kepada kita semua, ada 3 doa. Ada 3 doa yang dimiliki oleh manusia, yang menjadi status sebagai manusia itu yang beriman. Yang 3 doa ini kata Rasulullah pasti dikabulkan. Kata Rasulullah jamaah sekalian, salasu da'wat mustajabat. Ada 3 doa yang pasti
pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipertegas oleh Rasulullah jamaah sekalian, la syakka fihinna, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Artinya cospleng yang ketika di doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja 3 orang itu jamaah sekalian? Yang pertama kata Rasulullah, dakwatul walid ala waladi. Niki jamaah sekalian, dakwatul walid ala waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Niki jamaah sekalian, doanya orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu seringkali orang Jawa itu mengatakan, ojo sampai keperucut ndongakno sing elek nang anak-anak kita. Kalaupun toh kita keperucut, hendaknya doa yang baik. Dan orang Jawa itu betul jamaah sekalian, dan ini disabdakan oleh Rasulullah, doa yang paling manjur doanya orang tua kepada anaknya. Meskipun anak kita itu senakal apapun, harus tetap kita doakan kebaikan. Pasti jamaah sekalian, waktu dekat, waktu sedang, waktu panjang, pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Begitu luar biasanya Allah menghargai orang tua itu, karena begitu besar jasanya orang tua itu sendiri jamaah sekalian. Oleh karena itu, dalam kehamilan saja seorang ibu itu sudah diinformasikan di dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, soro di atas soro, berat di atas berat. Dan termasuk juga kata Rasulullah, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tuamu, dan marahnya Allah tergantung marahnya kedua orang tuamu. Begitu luar biasa penghargaan Rasulullah kepada orang tua kita jamaah sekalian. Lalu khusus kepada ibu kita lagi jamaah sekalian, ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, sak dunya iki ya Rasulullah, siapa orang yang paling saya muliakan? Kata Rasulullah jamaah sekalian, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Begitulah jamaah sekalian, luar biasanya kedudukan orang tua kita, terutama ibu kita. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Paling tidak sehabis sholat kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua kata Rasulullah jamaah sekalian, doanya siapa yang paling diijabahi oleh Allah? Kata Rasulullah jamaah sekalian, dakwatul musafir, doanya orang musafir, doanya orang yang bepergian. Ini juga luar biasa jamaah sekalian. Tentunya di dalam sehabis Idul Fitri ini kita banyak yang bepergian, banyak yang menjadi musafir. Harus kita manfaatkan di dalam perjalanan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini masuk kategori doa yang sangat diijabahi oleh Allah. Tentunya jamaah sekalian, ketika kita bepergian, adab-adab bepergian, sunnah-sunnah bepergian hendaknya kita lakukan. Di antaranya jamaah sekalian, ketika kita hendak bepergian, agar kita dijaga oleh Allah, agar diselamatkan oleh Allah, hendaknya kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula
wala quwata illa billah. Lalu ketika kita di dalam perjalanan jamaah sekalian, kata Rasulullah, ketika kendaraan kita naik, dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kendaraan kita menurun, dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita membaca tasbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ini jamaah sekalian, paling tidak ketika kita musafir, ketika sudah terdengar azan memasuki waktu sholat wajib, kita hendaknya menuju masjid, menuju musola, menjalankan sholat 5 waktu sebagai kewajiban kita. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, doa yang dimustajabkan oleh Allah, yang dikabulkan oleh Allah, kata Rasulullah, da'watul madlum. Da'watul madlum jamaah sekalian, yakni doanya orang yang terzolimi. Doanya orang yang terzolimi. Maksudnya apa terzolimi itu jamaah sekalian? Maksudnya terzolimi itu orang yang dianiaya, orang yang difitnah, orang yang dirampas hak-haknya. Dan orang yang terzolimi ini jamaah sekalian, bainallah wa bainaha, bagi dirinya dan diri Allah hijab, tidak ada hijab, tidak ada dinding pemisah. Doanya langsung diangkat oleh Allah jamaah sekalian. Dan orang yang terzalimi ini bisa juga antar saudara dengan saudara, antar teman dengan teman, antar penguasa dengan rakyatnya, bisa terjadi. Oleh karena itu, di dalam Idul Fitri ini bagus sekali kita saling memaafkan, agar kezaliman di antara saudara dengan saudara, antara teman dengan teman, sehingga saling merelakan. Karena kalau seseorang itu waktu dizalimi mendoakan yang jelek, diangkat oleh Allah doanya itu. Kalau sudah direlakan, mudah-mudahan dia tidak jadi mendoakan keburukan, tapi sebaliknya mendoakan kebaikan dan kebaikan. Termasuk terhadap penguasa, terhadap rakyatnya jamaah sekalian, sebagaimana yang dialami dahulu di dalam kisahnya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud jamaah sekalian. Karena Nabi Ibrahim dizalimi, akhirnya apa jamaah sekalian? Raja Namrud dihancurkan oleh Allah hanya dengan rombongan nyamuk saja. Akhirnya Raja Namrud menggelepar mati dan hancurlah kekuasaannya. Begitu juga yang dialami Nabi Musa dengan Fir'aun. Karena Nabi Musa dizalimi, yang pada akhirnya Raja Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, dan matilah Raja Fir'aun dan hancurlah kekuasaannya. Inilah jamaah sekalian, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 doa yang sangat manjur, yang sangat mustajab. Yang pertama adalah da'watul walid ala waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang bepergian. Dan yang ketiga, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.